Berhukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran tidak diturunkan untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yaitu menjelaskan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan orang-orang ingkar atau membangkang. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang artinya dekat, khobar berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis atau disebut dengan perawi hadis, hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, sehingga ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun dari segi mutu periwayatan hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujjah
atau dijadikan dasar hukum Islam. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang adil, namun kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan yang penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad adalah disebut mujtahid. Orang-orang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Keempat, memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ijtihad tidak diperlukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjelaskan. Salah satu contoh dari ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Contohnya, hukum narkoba yang disamakan atau dikiaskan dengan hukum khamar, minuman keras yang sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain, pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.